Assalamualaikum teman cerita saat ini, semoga dimudahkan, dilancarkan dan ditambah rezekinya. Hari ini saya akan menceritakan kisah pesugihan Bandeng Presto Bupat, Haspati Semarang, apa yang sebenarnya terjadi. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan shalawat untuk Nabi Muhammad agar kelak shalawat ini dapat menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Di pinggir jalan raya yang menghubungkan Pati dan Semarang, berdiri sebuah warung sederhana. Namanya Warung Bupat. Warung itu terkenal dengan olahan bandeng prestonya yang gurih dan empuk. Setiap hari, pembeli silih berganti datang. Mulai dari sopir truk lintas provinsi, hingga wisatawan yang penasaran dengan rasa khasnya. Bupat sendiri, wanita paruh baya berusia 50-an tahun, selalu tersenyum ramah menyambut pelanggan. Tangannya cekatan membungkus bandeng presto pesanan pembeli. Di balik senyumnya yang ramah, tak ada yang tahu ada rahasia kelam yang disembunyikannya rapat-rapat. Dulu, warung itu tak seramai sekarang. Bandeng presto Bupat rasanya biasa saja. Bahkan beberapa kali, warung itu hampir tutup karena sepi pembeli. Namun, dalam waktu singkat, warung tersebut berubah drastis. Bandeng prestonya mendadak viral. Orang-orang rela antre panjang demi mencicipi kelezatan yang konon katanya tiada duanya. Tak ada yang tahu bagaimana perubahan itu bisa terjadi. Yang mereka tahu, sejak suami Bupat meninggal mendadak setahun lalu, warung itu justru makin laris manis. Banyak tetangga curiga. Ada bisik-bisik yang menyebut Bupat menjalani tirakat gaib demi kejayaan warungnya. Suatu malam, seorang pemuda bernama Seno, yang kebetulan bekerja sebagai tukang cuci piring di warung Bupat, memergoki sesuatu yang aneh. Saat warung tutup, Seno yang hendak pamit pulang melihat Bupat membawa baskom besar berisi ikan bandeng segar ke belakang warung. Biasanya, Bupat langsung menyimpan ikan di dapur. Tapi malam itu, ia membawanya ke sumur tua di belakang rumah. Dari celah dinding bambu yang berlubang, Seno mengintip. Bupat berdiri di tepi sumur, menunduk lama sambil komat kamit. Tangan kirinya menggenggam segenggam beras kuning, sementara tangan kanannya memegang seekor bandeng. Perlahan, bandeng itu dimasukkan ke dalam sumur. Suara cipratan air terdengar jelas di telinga Seno. Jantung Seno berdegup kencang. Ia tak mengerti apa yang sedang dilakukan Bupat. Tapi nalurinya mengatakan, ada sesuatu yang tak beres di balik kesuksesan warung bandeng presto itu. Malam itu, Seno memutuskan untuk pura-pura tidak tahu. Ia langsung mengayuh sepedanya pulang ke rumah dengan kepala penuh tanda tanya. Sejak saat itu, setiap kali ia mencuci piring di dapur warung, matanya tak lepas mengamati setiap gerak-gerik Bupat. Ada sesuatu yang menghubungkan bandeng presto legendaris itu dengan sumur tua di belakang warung. Sesuatu yang tidak wajar. Sesuatu yang membuat bulu kuduk Seno berdiri setiap kali ia mengingatnya. Keesokan harinya, Seno kembali bekerja di warung Bupat seperti biasa. Pagi itu, aroma bandeng presto yang sedang dikukus menguar memenuhi dapur. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Aroma itu tidak sekadar gurih atau sedap seperti biasanya. Ada bau amis yang aneh. Bukan amis ikan segar, melainkan seperti bau anyir yang menusuk dan membuat mual. Seno mengernyit. Tangannya gemetar saat mencuci wajan bekas menggoreng sambal. Sesekali matanya melirik ke arah Bupat yang sedang duduk di pojok dapur. Perempuan itu terlihat sibuk mengulek bumbu, namun tatapannya kosong. Suasana di dapur terasa berat. Biasanya, pagi di warung Bupat penuh canda tawa para pegawai. Tapi kali ini, semuanya diam. Seakan ada yang menekan dada mereka. Bahkan suara radio yang biasa mengalun menemani, sengaja dimatikan entah oleh siapa. Saat Seno menunduk membilas piring terakhir, ia melihat sesuatu di lantai. Tepat di dekat kaki Bupat, mengalir tetesan air berwarna keruh. Tetesan itu merembes dari bawah pintu belakang, mengarah ke dapur. Dengan hati-hati, Seno mengikuti aliran air itu. Semakin dekat ke pintu belakang, bau anyir yang menusuk semakin tajam. Seno menelan ludah. Ia tahu, di balik pintu itu ada sumur tua tempat Bupat membuang bandeng semalam. Tiba-tiba, Bupat menoleh tajam. "Kamu ngapain di situ, No?" Suara Bupat parau, serak seperti menahan marah. Seno tersentak. Tangannya buru-buru mengelap lantai dengan kain, berpura-pura membersihkan sisa air cucian piring. Bupat tidak berkata apa-apa lagi. Tapi matanya menatap Seno dalam-dalam, seolah tahu apa yang sedang ia pikirkan.
Siang harinya, saat warung mulai ramai, Seno mencoba mengabaikan semua keganjilan itu. Ia kembali fokus mencuci piring dan melayani pesanan. Namun, setiap kali membuka tudung saji, mata Seno selalu menangkap bayangan aneh di balik potongan bandeng presto yang disajikan. Seperti ada mata ikan yang masih bergerak, seperti menatap langsung ke arahnya. Seno menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikirannya sendiri. Mungkin ini hanya lelah, batinnya. Tapi semakin ia berusaha melupakan, semakin kuat firasat buruk menyelimutinya. Hingga malam tiba, warung akhirnya tutup. Seno memberanikan diri meminta izin pulang lebih dulu. Bupat mengangguk tanpa bicara. Seno bergegas keluar, mengayuh sepeda dengan perasaan campur aduk. Namun baru beberapa meter dari warung, hidung Seno kembali mencium aroma anyir yang sama. Ia menoleh ke belakang. Di tengah gelap, ia melihat sosok Bupat berdiri di depan sumur, kali ini membawa seekor bandeng yang ukurannya jauh lebih besar dari biasanya. Lalu tanpa ragu, Bupat melemparkan bandeng itu ke dalam sumur. Air sumur bergolak, seolah ada sesuatu di dalam sana yang menyambutnya. Malam itu, Seno tidak bisa tidur. Bayangan Bupat yang berdiri di depan sumur terus terngiang dalam pikirannya. Ia mencoba mengusir rasa takut dengan membaca doa-doa pendek, namun rasa gelisah itu justru semakin menguat. Menjelang tengah malam, Seno memutuskan keluar rumah. Ia mengayuh sepeda pelan-pelan menuju warung Bupat. Warung itu gelap dan sepi, tapi dari celah belakang, samar-samar terlihat nyala lampu redup di dekat sumur tua. Jantung Seno berdegup kencang. Kakinya gemetar melangkah mendekat. Semakin dekat, aroma anyir kembali menyengat hidungnya. Di balik pagar bambu yang lapuk, ia mengintip. Bupat duduk bersila di tepi sumur. Di depannya, ada baskom berisi air berwarna hitam pekat. Tangan Bupat tenggelam sampai siku ke dalam air itu, mengaduk-aduk seolah mencari sesuatu. Lalu, sesuatu muncul ke permukaan. Seekor bandeng besar, tapi matanya merah menyala. Seperti mata manusia yang dipenuhi dendam. Seno nyaris berteriak, tapi buru-buru membekap mulutnya sendiri. Bupat mengangkat bandeng bermata merah itu, lalu membisikkan sesuatu di telinganya. Bandeng itu diam, seolah mengerti. Perlahan, Bupat mencabut satu sisik dari punggung bandeng, lalu memasukkannya ke dalam mulut sendiri. Seno merinding. Tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Bandeng itu lalu dimasukkan kembali ke dalam baskom hitam. Airnya bergolak hebat, memercik ke wajah Bupat. Anehnya, perempuan itu justru tersenyum puas. Seno mundur perlahan. Napasnya memburu. Namun, saat ia hendak berbalik, kakinya menginjak ranting kering. Suaranya membuyarkan kesunyian malam. Bupat menoleh cepat. Matanya menatap tajam ke arah semak-semak tempat Seno bersembunyi. Dalam sekejap, wajah ramah Bupat yang biasa ia lihat di warung, berubah menjadi wajah penuh kemarahan. "Kamu ngintip apa, No?" Suara Bupat terdengar seperti bisikan yang menyelinap langsung ke telinga Seno, padahal jaraknya cukup jauh. Seno langsung kabur. Kakinya berlari secepat mungkin meninggalkan warung. Ia tidak peduli sepedanya tertinggal. Yang ia tahu, ia harus menjauh dari tempat itu. Di belakangnya, samar-samar terdengar suara tawa Bupat yang makin lama makin nyaring. Tawa yang bercampur dengan suara lengkingan seperti suara ikan yang sedang disembelih hidup-hidup. Setelah malam penuh teror itu, Seno tidak berani lagi datang ke warung Bupat. Ia sengaja menghilang tanpa pamit. Meski hatinya was-was karena meninggalkan pekerjaannya, tapi ketakutan yang ia rasakan jauh lebih besar. Di rumah, Seno mengurung diri. Badannya panas dingin, pikirannya kacau. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan bandeng bermata merah selalu muncul. Kadang ia melihat Bupat mengunyah sisik ikan itu berulang-ulang, suaranya gemeretak membuat telinga Seno ngilu. Malam ketiga sejak ia menghilang, Seno bermimpi aneh. Ia berada di tepi sumur tua belakang warung Bupat. Tapi sumur itu tidak lagi dipenuhi air. Yang menggenang di dalamnya adalah darah segar, berbau amis menyengat. Dari dalam sumur, perlahan muncul kepala seekor bandeng. Matanya merah, mulutnya menganga lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam yang tidak seharusnya dimiliki ikan. Bandeng itu terus naik ke permukaan, semakin besar, semakin dekat. Hingga akhirnya, dari tubuh bandeng itu keluar sosok Bupat. Wajah Bupat pucat, rambutnya basah terurai menutupi sebagian muka. Tangannya menjulur ke arah Seno, menggapai-gapai. "Kembali ke warung. Atau kamu yang aku seret ke sini?"
Seno terbangun dengan napas memburu. Dadanya sesak. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Mimpi itu terasa begitu nyata. Ia mengucap istighfar berkali-kali, berharap ketakutannya mereda. Namun, saat Seno bangkit dari tempat tidur, ia melihat lantai kamarnya basah. Ada jejak air menuju pintu. Airnya keruh, bercampur sedikit darah. Aroma anyir yang sudah sangat ia kenali, menguar di dalam kamar. Dengan tangan gemetar, Seno membuka pintu. Di depan pintu, tergeletak seekor bandeng. Matanya melotot tajam, menatap lurus ke arah Seno. Sisiknya sebagian rontok, menyisakan daging merah menganga seperti luka terbuka. Seno menjerit. Ia jatuh terduduk, tak mampu bergerak. Di luar, terdengar suara sepeda motor mendekat. Seno mengintip lewat jendela. Itu Bupat. Ia berdiri di depan rumah, masih mengenakan kebaya hitam dan kain batik. Senyumnya menyeringai, memperlihatkan gigi yang kini tampak lebih tajam dari biasanya. Bupat tidak mengetuk. Ia hanya berdiri di sana, memandangi rumah Seno, seolah tahu pemuda itu sedang mengintip dari balik tirai. Seno menutup semua jendela dan pintu, lalu mengunci rapat-rapat. Namun, suara tawa Bupat terdengar jelas, seolah datang dari dalam rumah. Malam itu, Seno tidak bisa memejamkan mata sedikit pun. Ia duduk bersandar di sudut kamar, memeluk lutut dengan tubuh gemetar. Suara tawa Bupat perlahan memudar, tapi aroma anyir masih mengendap di setiap sudut rumah. Saat adzan subuh berkumandang, Seno baru berani keluar kamar. Ia berniat pergi ke rumah Mbah Karyo, tetua kampung yang dikenal bisa melihat hal-hal gaib. Dengan langkah gontai, Seno menyusuri jalan setapak yang masih basah oleh embun. Dadanya terus berdebar, takut kalau Bupat tiba-tiba muncul di belakangnya. Sesampainya di rumah Mbah Karyo, Seno langsung menceritakan semua kejadian yang ia alami. Tentang sumur tua, bandeng bermata merah, hingga mimpi mengerikan yang terus mengganggu tidurnya. Mbah Karyo menghela napas panjang. Sumur belakang warung Bupat itu memang bukan sumur biasa, no, ujar Mbah Karyo lirih. Dulu, sebelum warung itu dibangun, sumur itu adalah tempat pembuangan. Bukan sekadar membuang sampah, tapi juga membuang tumbal. Seno menelan ludah. Jantungnya berdegup makin kencang. Dulu, ada seorang penjual bandeng di Pati yang mendadak kaya raya. Padahal dagangannya biasa saja. Ternyata, setiap malam dia menumbalkan sesuatu ke dalam sumur itu. Bisa ayam, kambing, bahkan manusia. Lanjut Mbah Karyo. Sumur itu dikenal sebagai sumur pengikat pesugihan. Siapa saja yang berani melakukan perjanjian di sana, bisa mendapatkan kekayaan berlimpah. Tapi ada syaratnya. Seno menatap Mbah Karyo dengan wajah tegang. Setiap bandeng yang dijual, harus membawa jejak tumbal yang sudah dikorbankan. Itulah kenapa bandeng Bupat rasanya beda. Setiap orang yang makan, akan ikut mengikatkan dirinya pada kutukan sumur itu, jelas Mbah Karyo. Seno bergidik. Ia teringat semua pelanggan yang datang ke warung Bupat. Mereka semua seperti ketagihan, tidak pernah cukup makan sekali saja. Bahkan ada yang datang 2 kali dalam sehari. Terus, kenapa saya yang malah diteror, Mbah? Tanya Seno lirih. Mbah Karyo tersenyum tipis. Karena kamu saksi. Kamu lihat apa yang seharusnya tidak boleh dilihat. Dan kamu tahu rahasia yang seharusnya tidak pernah kamu tahu. Seno merasakan seluruh tubuhnya lemas. Rahasia Bupat ternyata jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Tapi satu pertanyaan menghantui pikirannya. Kalau semua bandeng yang dijual membawa jejak tumbal, lalu tumbal terakhir yang Bupat korbankan, siapa sebenarnya? Belum sempat Seno bertanya, tiba-tiba angin kencang menerpa rumah Mbah Karyo. Pintu dan jendela bergetar hebat. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara sepeda motor mendekat. Seno tahu betul suara itu. Suara motor tua milik Bupat. Seno merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Suara motor tua Bupat semakin mendekat. Mesin yang berderu kasar seperti suara napas makhluk yang sedang sekarat. Mbah Karyo langsung berdiri, menutup semua pintu dan jendela dengan cepat. Jangan buka apapun. Sekalipun Bupat memanggil, diam saja. Jangan jawab, jangan bersuara, bisik Mbah Karyo. Seno mengangguk cepat. Kakinya gemetar hebat. Ia duduk di sudut ruangan, memeluk lutut, berusaha menenangkan dirinya. Tak lama, suara motor berhenti tepat di depan rumah. Sunyi. Lalu terdengar langkah kaki perlahan menghampiri pintu.
Suara ketukan keras menggema di seluruh rumah. Tok, tok, tok. Seno, aku tahu kamu di dalam. Suara Bupat melengking tajam. Suaranya bukan lagi suara perempuan biasa. Ada suara lain yang menggema di belakangnya, seperti bisikan dari dasar sumur. Seno menutup mulutnya rapat-rapat, takut jika tanpa sadar ia menjawab panggilan itu. Mbah Karyo mengeluarkan segenggam garam dan melemparkannya ke depan pintu. Aroma anyir tiba-tiba memenuhi ruangan. Keluar, Nomor. Kamu belum dapat gaji. Kasihan ibumu di rumah, pasti butuh uang. Suara Bupat berubah menjadi suara lembut, suara yang biasa ia dengar saat masih bekerja di warung. Tapi justru suara itu membuat bulu kuduk Seno semakin meremang. Ketukan di pintu semakin keras. Kali ini disertai suara cakaran, seperti kuku panjang menggores kayu tua. Mbah Karyo duduk bersila, merapal doa-doa yang terdengar begitu lirih. Tiba-tiba, dari celah jendela yang tertutup rapat, muncul bayangan. Seno nekat mengintip. Di luar, berdiri sosok Bupat. Tapi wajahnya bukan lagi wajah manusia. Kedua matanya merah menyala, kulitnya pucat kehijauan seperti ikan busuk yang terpapar matahari berhari-hari. Di bibirnya, menempel sisik bandeng yang berkilauan di bawah cahaya remang. Seno menutup mulutnya, menahan jeritan. Ia ingin berlari, tapi kakinya seolah tertanam di lantai. Seno, kamu harus ikut aku. Kalau tidak, sumur itu yang akan menjemputmu. Tiba-tiba, dari bawah pintu, mengalir air keruh bercampur darah. Air itu terus merembes, membentuk genangan yang perlahan merayap ke arah Seno. Bau anyirnya menusuk hidung. Mbah Karyo terus membaca doa dengan suara lebih keras. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Sumur itu sudah memilihmu, Nomor. Kamu harus bersiap. Seno menoleh cepat. Maksudnya siap apa, Mbah? Tanyanya ketakutan. Belum sempat Mbah Karyo menjawab, terdengar suara hempasan keras di pintu. Seolah sesuatu yang sangat berat menghantamnya. Pintu kayu tua itu retak di beberapa bagian, seperti akan jebol kapan saja. Pintu rumah Mbah Karyo bergetar hebat, retakannya makin melebar. Di balik celah pintu yang hampir roboh, terlihat mata Bupat yang menyala merah. Menatap tajam ke dalam rumah seperti ular yang siap menerkam mangsanya. Mbah Karyo cepat-cepat menghambur ke dapur, meraih kendi tanah liat berisi air doa. Ia percikkan air itu ke lantai depan pintu sambil terus melafalkan doa-doa. Asap tipis mengepul dari genangan air bercampur darah yang merembes masuk. Seno makin ketakutan. Ia menempelkan punggung ke dinding, ingin menjauh sejauh mungkin dari pintu itu. Namun entah kenapa, kakinya justru terasa berat. Seolah ada tangan tak terlihat yang mencengkeram pergelangannya. Mbah Karyo mendekat, berbisik di telinga Seno. No, kamu harus dengar baik-baik. Bupat butuh tumbal baru. Seno menoleh dengan wajah bingung. Maksudnya, saya yang dijadikan tumbal? Mbah Karyo menggeleng. Belum tentu kamu. Bisa siapa saja yang pernah terlibat dengan warung itu. Pelanggan, pekerja, bahkan orang yang tahu rahasia sumur itu. Dan kamu tahu terlalu banyak. Seno makin pucat. Mulutnya bergetar tanpa suara. Tapi ada cara selamat, Nomor. Satu-satunya jalan, kamu harus mencari pengganti. Seseorang yang bersedia masuk ke dalam lingkaran kutukan itu. Lanjut Mbah Karyo. Seno terdiam. Kepalanya penuh dengan wajah-wajah orang yang ia kenal. Pelanggan setia warung Bupat, tetangga yang suka membanggakan bandeng presto legendaris itu, atau bahkan ibunya sendiri yang pernah ia bawakan bandeng itu ke rumah. Tiba-tiba, pintu depan terhempas keras. Bupat berdiri di ambang pintu, senyumnya menyeringai lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. Tubuhnya basah kuyup seperti baru keluar dari dasar sumur. Tangan kanannya menggenggam kepala bandeng busuk, sementara tangan kirinya terulur ke arah Seno. Seno, waktumu habis. Pilih sekarang, kamu atau orang lain yang kamu serahkan. Seno tergugu. Kakinya lemas, pikirannya kacau. Di saat bersamaan, bayangan ibunya melintas di benaknya. Wajah tua yang penuh harap saat ia pertama kali mendapat pekerjaan di warung Bupat. Mbah Karyo berteriak, "Cepat, No! Sebelum dia menarikmu ke sumur." Seno kalut. Ia tahu, pilihannya saat ini adalah nyawanya sendiri atau mengorbankan orang lain. Bupat melangkah semakin dekat. Setiap langkahnya meninggalkan jejak air merah yang merembes ke lantai.
Senyumnya semakin lebar, matanya semakin menakutkan. Seno mundur perlahan, punggungnya menempel ke dinding bambu rumah Mbah Karyo. Napasnya tersengal-sengal. Tubuh Bupat kini berdiri tepat di depan wajahnya, menyebarkan aroma busuk yang menyengat. Tangan dingin Bupat terulur, jari-jarinya panjang, hitam, dengan kuku tajam berlumur lendir. Mbah Karyo berdiri di sudut ruangan, menggenggam tasbih kayu yang bergetar di tangannya. Ia tak bisa berbuat banyak. Dalam perjanjian pesugihan, hanya yang terikat langsung yang berhak menentukan siapa yang menjadi tumbal. Sebutkan namanya, nomor. Suara Bupat bergetar, seperti suara dari dua dunia yang bertumpuk jadi satu. Sekali saja, ucapkan, dan kamu akan bebas. Kepala Seno terasa panas, pikirannya berkecamuk. Bayangan ibunya muncul lagi. Tapi hatinya berontak. Tidak mungkin ia menyerahkan ibunya sendiri. Siapa saja, nomor, tetanggamu, temanmu, atau orang asing yang pernah makan di warungku. Asal ada nama, sumur itu akan mengambilnya. Bupat tersenyum lebar, lidahnya menjulur panjang seperti belut yang melilit batang bambu. Seno menangis tanpa suara. Ia ingin lari, tapi tubuhnya seolah tertahan. Ia ingin melawan, tapi tangannya gemetar. 5 detik, nomor. Kalau kamu diam, sumur itu akan menjemputmu. 1, 2, 3, 4. Saat hitungan kelima nyaris terucap, Seno tiba-tiba menyebut satu nama. Suaranya gemetar, hampir tak terdengar. Mbah Darsi. Mbah Karyo tersentak. Astagfirullah, no. Kenapa dia? Mbah Darsi adalah salah satu pelanggan setia warung Bupat. Hampir setiap hari ia datang, bahkan sering membawa oleh-oleh dari sawah sebagai tanda terima kasih karena suka sekali dengan bandeng presto Bupat. Bupat tertawa panjang. Tangannya menepuk-nepuk pundak Seno dengan keras. Pintar kamu, nomor. Tumbal yang sudah terikat rasa ketagihan, mudah diambil. Tubuh Bupat berbalik, melangkah keluar dengan gerakan aneh, seperti melayang di atas tanah. Seno terduduk lemas, wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Mbah Karyo menggeleng pelan, matanya memancarkan rasa iba. Kamu baru saja membuka pintu baru untuk dirimu sendiri, nomor. Setelah ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Dari luar rumah, terdengar suara gemercik air dari sumur tua di belakang warung. Seolah ada sesuatu yang ditarik paksa ke dalamnya. Seno memejamkan mata. Ia sadar, satu nyawa telah ia korbankan. Tapi apakah benar setelah ini ia akan benar-benar bebas? Pagi itu, Seno duduk di teras rumah Mbah Karyo. Matanya sayu, wajahnya pucat. Semalaman ia tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah Mbah Darsi. Senyum ramahnya, tangannya yang keriput, dan cara bicara lembutnya yang selalu membuat Seno merasa seperti cucu sendiri. Tapi kini semua sudah terlambat. Nama sudah disebut, dan sumur itu sudah mengambil. Tiba-tiba, suara motor tua Bupat terdengar melintas di jalan depan rumah. Seno melongok keluar. Di atas motor, Bupat duduk dengan wajah berseri-seri. Keranjang besar penuh bandeng presto mengepul di belakangnya. Warung Bupat buka kembali. Bupat nggak kenapa-napa, Mbah? Tanya Seno lirih. Mbah Karyo menggeleng pelan. Pesugihan itu sudah kenyang. Dia bisa jualan lagi, sampai waktu tumbal berikutnya tiba. Seno menelan ludah. Ia tahu, setelah ini warung Bupat pasti ramai lagi. Bandeng presto yang katanya gurih, lembut, dan punya rasa khas yang nggak ada tandingannya. Padahal di balik uap harum bandeng itu, ada aroma anyir dari sumur kutukan yang tersembunyi. Sore harinya, Seno memberanikan diri melewati depan warung Bupat. Benar saja, warung itu penuh pelanggan. Orang-orang duduk berdesakan, menyeruput es teh sambil menikmati bandeng presto yang baru matang. Uap panas mengepul dari kukusan, menyebar ke seluruh ruangan. Namun, di balik uap itu, Seno melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sudut dapur, tepat di samping tungku kukusan, berdiri sosok samar. Mbah Darsi. Wajahnya basah, rambutnya tergerai kusut, tubuhnya dibalut kain batik yang sobek-sobek. Matanya kosong, mulutnya bergerak seperti berbisik sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Seno mundur selangkah, jantungnya berdegup kencang. Ia ingin kabur, tapi kakinya justru melangkah masuk ke warung, seperti ada kekuatan yang menariknya mendekat. Di meja dapur,
Bupat sedang mengangkat satu ekor bandeng besar dari kukusan. Tangannya cekatan, wajahnya penuh senyum. Tapi saat bandeng itu diangkat, ada sesuatu yang menyembul dari sela-sela tubuh ikan. Gelang rotan milik Mbah Darsi. Seno membekap mulutnya, mual hebat menyerang perutnya. Ia berlari keluar, muntah-muntah di pinggir jalan. Bupat hanya tersenyum tipis dari balik jendela. Senyum yang penuh rahasia. Senyum yang menyimpan sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar bandeng presto legenda. Malam itu, Seno duduk sendiri di kamarnya. Lampu sengaja ia matikan. Hanya ada cahaya samar dari luar jendela, berasal dari warung Bupat yang masih buka meski jarum jam hampir menyentuh tengah malam. Aroma bandeng presto menguar terbawa angin. Di luar, suara pengunjung masih ramai. Warung Bupat tak pernah sepi, bahkan makin malam, makin banyak orang datang. Seolah ada daya tarik aneh yang membuat siapapun ingin mencicipi bandeng legendaris itu. Tapi bagi Seno, aroma itu tidak lagi menggugah selera. Bau anyir yang menusuk hidung, bercampur dengan wangi daun salam dan rempah, mengingatkan Seno pada tubuh Mbah Darsi yang ia lihat tadi sore. Tiba-tiba, ponsel Seno bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Terima kasih sudah memilihku." Tangan Seno gemetar hebat. Keringat dingin membasahi leher dan punggungnya. Ia tahu persis, itu bukan pesan dari orang hidup. Itu pesan dari Mbah Darsi. Belum sempat ia menarik napas, suara ketukan terdengar dari jendela kamarnya. Pelan, teratur, tok, tok, tok. Seno menoleh dengan tubuh kaku. Di balik jendela, berdiri sosok Mbah Darsi. Wajahnya pucat, tubuhnya basah kuyup, dan matanya menatap kosong. Gelang rotan yang tadi siang terlihat di tubuh bandeng, kini melingkar lagi di pergelangan tangannya. "Sekarang giliranmu, nomor." Suara itu menggema di dalam kepala Seno, bukan di telinga. Suara Mbah Darsi, namun terdengar jauh lebih dalam dan dingin. Seno mundur menjauh dari jendela, tapi tiba-tiba pintu kamar terbuka sendiri. Angin dingin menerobos masuk, membawa aroma sumur tua yang lembab dan amis. Dari celah pintu, Bupat muncul. Senyumnya masih sama seperti dulu saat pertama kali menerima Seno kerja. Ramah, hangat, sekaligus mengerikan. "Selamat datang di lingkaran warungku, nomor." Suara Bupat terdengar lebih dalam, seperti bukan miliknya sendiri. "Kamu sudah menjadi bagian dari resep rahasia bandengku." Seno terjatuh terduduk. Kini ia mengerti. Sekali seseorang menyebut nama sebagai tumbal, maka orang itu otomatis terikat. Sekarang, Seno bukan lagi karyawan warung Bupat. Ia adalah bagian dari warung itu sendiri. Setiap aroma bandeng yang tercium, setiap gigitan pelanggan yang menikmati gurihnya daging bandeng presto, setiap tetes air kukusan yang mengalir ke lantai dapur, semuanya adalah bagian dari perjanjian panjang antara Bupat dan sumur kutukan. Seno ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Di luar, warung Bupat tetap ramai. Bandeng presto terus dijual. Satu persatu pelanggan datang, makan dengan lahap tanpa tahu bahwa di balik kelezatan bandeng itu, ada nyawa yang terus dihitung waktunya. Dan Seno sekarang hanya bisa menunggu giliran. Larangan mencari rezeki dengan cara syirik dan musyrik. Allah berfirman dalam surat Al-Jin ayat 6. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Ayat ini mengingatkan bahwa meminta bantuan selain kepada Allah, seperti mendatangi dukun, pesugihan, atau membuat perjanjian dengan jin, justru akan membawa manusia pada kesesatan dan kehancuran. Seperti Bupat yang awalnya hanya ingin melariskan dagangan, tapi akhirnya harus mengorbankan nyawa demi menjaga warungnya tetap ramai. Rezeki yang halal dan berkah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168, Allah berfirman, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu." Bandeng presto Bupat memang lezat, tapi di balik kelezatannya tersimpan keharaman karena dihasilkan dari jalan pesugihan dan tumbal nyawa. Ini mengingatkan kita bahwa keberkahan rezeki tidak datang dari banyaknya pembeli, tetapi dari kehalalan cara mendapatkannya. Kematian yang sudah ditentukan. Surat Ali Imran ayat 185. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu.
Pesugihan yang meminta tumbal adalah bentuk kesombongan manusia yang ingin mengatur takdir. Padahal, nyawa dan rezeki sepenuhnya adalah ketetapan Allah. Tidak ada pesugihan yang bisa memperkaya seseorang tanpa bayaran mahal berupa hilangnya keberkahan dan akhir yang mengerikan. Hikmah dari cerita ini, rezeki sudah diatur oleh Allah. Manusia hanya perlu ikhtiar dengan cara yang halal dan bertawakal, tanpa tergoda jalan pintas seperti pesugihan. Syirik membawa kehancuran. Sekecil apapun bentuk syirik, meminta selain kepada Allah adalah dosa besar yang menghancurkan kehidupan di dunia dan akhirat. Kezaliman kepada orang lain akan dibalas. Menjadikan orang lain sebagai tumbal demi kekayaan adalah kezaliman yang pasti mendapat balasan. Jika tidak di dunia, maka di akhirat kelak. Harta yang haram tidak membawa ketenangan. Bupat kaya raya dan warungnya terkenal, tapi hatinya gelisah dan hidupnya terikat dengan kutukan sumur. Ini bukti bahwa harta haram tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Ajal adalah ketetapan mutlak Allah. Tak ada pesugihan, jin, atau dukun yang bisa mengatur kematian seseorang. Allah yang Maha Kuasa atas segala takdir. Cerita ini mengingatkan bahwa jalan pintas menuju kekayaan selalu menyesatkan. Kekayaan sejati adalah hati yang tenang, rumah tangga yang berkah, dan rezeki yang halal.